Oke, gimana? Mungkin terkait dari assignment-nya, apakah ada yang masih belum jelas kah? Tutup lagi ya, sorry. Sebenarnya kelihatan, dari sini sana kelihatan kan? Halo, halo. Ya, jadi intinya untuk di assignment modul 7 ini, kalian lebih fokus ke fungsi untuk CRUD-nya, CRUD sama si eh, basic autentikasinya. Jadi kan skill setnya tuh di sini ada dua, database koneksi, yang mana kan CRUD itu udah masuk ke database koneksi ya. Nah, yang kedua ada flash autentikasi, yang mana dia yang penting bisa login logout, terus kalian bisa nge-implement yang namanya role base-nya. Jadi kalau misalkan ini kan kalian mesti bikin 4 endpoint ini nih. Nah, yang bisa ngakses si review ini, endpoint review ini hanya admin doang. Tapi kalau misalkan si user itu nggak bisa. Nah, jadi mungkin kalian lebih fokus di situ aja sih terkait assignment-nya. Jadi yang penting kalian bikin CRUD nih terkait si ininya reviewnya. Wahyu. CRUD-nya kan bisa pakai yang role admin nih, kan dia bisa get post. Terus kalau user kan dia hanya bisa nge-get doang sama register kan, uh, register si usernya, login maksudnya. Nah, paling dari sisi itu aja sih yang lebih kalian mesti difokusin untuk assignment-nya. Jadi kalau misalkan ada isu di Wahyu agak yang lain, hilang-hilangan tadi. halo, halo, suaranya, Pak Wahyu agak hilang-hilangan dari awal. halo, halo. Halo, ini masuk. Mungkin agak kurang keras aja sih. Oke, ini karena lagi jelek aja, jadi ini mungkin ada kendala di sisi teknis koneksi ini. Gimana? Masih kurang jelas kah suaranya? Ya, aku udah all good. Kalau teman-teman, apakah yang kondisi sekarang udah better? Better ya. Oke, silakan bisa dilanjut Kak Wahyu. Oke, terima kasih Kak Pepe. Ya, jadi intinya untuk di modul 7 ini, kalian lebih difokusin ke koneksi ke database dengan bikin fungsi CRUD-nya. Dan yang satu lagi, kalian mesti bisa login register dan nerapin si role base user sama admin ini. Jadi untuk 4 endpoint ini kalian nge-set si role base-nya. Kalau yang dua ini dia bisa dipakai sama user sama admin, tapi kalau yang ini dia hanya bisa dipakai sama si admin doang kan. Nah, ini kan udah ada uh, infonya. Jadi si endpoint ini hanya bisa diakses sama admin doang. Jadi kalau misalkan dia diakses sama role-nya user, harusnya return-nya 403 kayak gitu. Ini ngeset seperti itu aja sih untuk yang skill set yang kedua ini, yang flash autentikasi. Tapi kalau untuk yang si database koneksi, ini kalian harus pastiin datanya tuh dari si database. Terus untuk bikin CRUD-nya juga kalian bisa pastiin itu bisa ke add ke database, terus ke update sama ke delete.
kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi yang udah dijelasin sama Kak Gio dari hari Senin sampai hari ini itu harusnya bisa kepake sih. Kan kemarin juga ada dikasih tuh contoh-contoh codingannya. Nah, itu mungkin kalian bisa jadiin referensi tuh untuk bisa diimplement ke assignment ini. Karena kan tinggal diganti aja tuh. Kalau kemarin kan CRUD-nya terkait apa, nah kalau ini tinggal diganti jadi review, terus login register aja. Loginnya, seperti itu. Kalau misalkan eh, dari deskripsi ini udah bisa diimplement semua, ya kalian bisa improve. Misal, oh ini ada yang kurang, maksudnya perlu kalau misalkan lebih bagus, boleh ditambahin ini, gitu. Bisa kayak validasi. Kalau misalkan ini kan nggak ada requirement kalau misalkan emailnya nggak boleh sama ya sebenarnya. Jadi ini masih bisa kalau misalkan register itu masih emailnya masih bisa sama karena nggak ada requirementnya kan harus harus unik. Nah itu mungkin kalian bisa improve di bagian situnya. Kalau misalkan kalian pengen lebih baik lagi nih terkait assignment-nya gitu. Tapi ya kalau misalkan kalian udah implement dari deskripsi yang ada di sini, itu harusnya udah aman sih. Jadi untuk CRUD-nya ini untuk koneksi database dan yang satu lagi untuk autentikasi. Jadi nge-filter nih si endpoint ini tuh hanya bisa diakses sama role admin aja gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kalian bisa implement dari apa yang udah dicontohin sama Kagio dari seminggu kemarin. Itu kalian bisa tiru-tiru nggak apa-apa sih. Apa yang Kagio lakuin, itu kalian coba implement di assignment ini. Harusnya udah bisa mencakup sih apa yang udah dikasih sama Kagio. Terus kalian implement di assignment ini harusnya bisa bisa apa namanya uh, hampir mirip-mirip lah apa yang udah dikerjain sama Kagio kayak gitu. Misal kayak untuk CRUD-nya, terus untuk uh, role base-nya itu kan udah diajarin juga tuh. Harusnya bisa kalian implement. Kan kalau misalkan uh, terkait database kan kurang lebih kayak gini untuk koneksinya kan. Dia ada desain model, terus bisa nambah, terus nge-get, nge-update, sama nge-delete. Intinya CRUD kan yang mesti kalian bikin. Nah ini kan udah dikasih contoh nih sama Kak Rio. Kalian tinggal implement ini ke dalam eh, yang review kan di sini ada review kan yang masih di run to reviewnya. Nah itu kalian bisa implement. Nah terus untuk autentikasi ini misal kayak gini nih. eh, yang ini. Nah dia untuk eh, root si admin ini dia hanya apa namanya bisa diakses sama user roles-nya sama dengan admin doang. Jadi kalau misalkan bukan admin, dia akan nge-return si message ini 403 akses admin akses required gitu. Tapi kalau misalkan dia sukses, dia akan nge-return yang
200 ini. Kurang lebih implementnya kayak gitu sih terkait yang dua ini. Jadi ketika dia ngehit dua endpoint ini, kalian tinggal masukin kondisi yang seperti ini. Ngecek dulu nih, kalau misalkan kondisinya role-nya admin, dia akan eh, return yang 200. Tapi kalau selain admin, dia akan mas keluarin si 403-nya. Gitu ya. Untuk eh, endpoint yang lain juga artinya sama, tinggal implement role-nya. Jadi ngecek dulu kondisinya role-nya seperti apa gitu. Kayak gitu, mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau misalkan kalian mau nambahin forget password gitu di fiturnya ya itu monggo aja boleh. Terus kalau misalkan mau nambahin endpoint untuk get profile gitu, ya itu monggo aja. Jadi intinya yang wajib kalian kerjain 4 endpoint ini. Tapi kalau misalkan ada tambahan, kalian bisa nambahin endpoint yang lainnya yang memang sekiranya kalian perlu ditambahin itu monggo aja ditambahin, nggak ada larangan ini gitu. Jadi intinya kalian mesti kerjain yang ini aja dulu, yang ada di deskripsi, baru kalau mau diimprove itu monggo, mau improve nambahin apa gitu, itu harusnya nggak masalah sih. Ada isu nggak terkait assignment atau materi dari seminggu ini? Apakah semuanya so far so good? Kak, Iya, perlu gimana gimana? ini SQL-nya perlu diupload di GitHub juga nggak? Query SQL-nya Ya, sebenarnya enggak sih, karena kan di codingannya pakai ORM ya. Nggak perlu sih, tapi kalau misalkan buat dokumentasi di readme-nya ya, kalau misalkan mau ditampilin ya monggo aja. Atau kalian convert ke file.sql gitu, itu boleh aja sih. Jadi kan nanti di uploadnya di sini ada file SQL-nya gitu kan. Itu monggo aja kalau misalkan mau, tapi nggak juga nggak apa-apa sih. Kayak gitu. Kan di database tuh bisa sama nge-convert nge-convert ini misal di import import data, kalian bisa generate nih satu satu tabel. Nah itu kalau misalkan mau di export ya monggo. Nah ini dam database, dia akan generate SQL filenya. Kalau nggak pun nggak masalah sih. Gimana? oke, baik. Sama ya kalau yang di Postman itu nge-share-nya gimana, Kak? Oke, yang di Postman itu gini. Misalkan kita udah bikin nih, misal yang mana? Nih, misal udah bikin endpoint-nya gitu ada 4. Nah, ini tinggal di bentar, belum ngeload. Ini saya contohin
Ini ngakal aja ya, biar kelihatan ini. Nah, misalnya kita udah punya endpoint nih, atau yang ini aja deh, yang udah ada. Nah, nah kita udah punya endpoint user, ada login register profile sama kategori ini. Nah, ketika kan kita udah ngetes nih semuanya, udah berhasil gitu. Nah, kita pengen bikin dokumentasi API-nya. Ini tinggal diklik yang ini aja, yang titik 3. Terus di sini ada view dokumentasi. Nah, di sini udah kebentuk nih dokumentasinya. Kalian tinggal, karena ini karena udah saya publish nih. Nanti ada publish mau gitu, tinggal diklik aja. Nanti udah keluar si link dokumentasinya. Nah, ini kalian bisa bisa di-share aja linknya ini. Atau misalkan saya bikin dari yang baru deh. Nih yang ini. Ini kan belum nih. Ini ke view dokumentasi. Habis oh ini juga udah. Ke sini. Nah, ini belum. Nah, ini kan ada publish nih. Ada view collection, ada publish. Kalau view collection ini kalian bisa langsung nge-share si collection-nya. Tapi kalau misalkan mau dibikin dokumentasi, ini kalian tinggal klik publish aja. Nah, ini kalian nanti akan ngarahin ke link yang akan dipublish. Bentar, kita tunggu bentar. Bentar ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini udah. Oke. Nah, hasil yang udah kalian bikin endpoint-nya akan ke bentuk seperti ini. Ini dokumentasi dari si Postman. Kalian bisa share link-nya ini, atau bisa juga share yang tadi si collection-nya kayak gitu. Nah, ini kalian tinggal di setting by default aja nggak apa-apa. Habis itu langsung set publish. Habis diklik publish, harusnya udah langsung muncul link seperti ini. Nah, gitu. Ini kalian bisa uh, share nih ke yang misal kalian butuh untuk dokumentasi ke yang lain gitu. Itu bisa bisa di-share ini link link Postman-nya. Ini udah publish ini. Kalian tinggal dibuka aja ke orang lain gitu di-share. Itu bisa. Ini bisa di-run juga. Langsung di-run itu udah bisa ngebuka si Postman-nya otomatis. Jadi udah kayak share collection aja harusnya gitu. Oke. Jadi nanti Asik, Kak. kalian tinggal dimasukin aja si link publish ini ke readme-nya nanti untuk bisa dilihat kayak gitu. Atau kalau mau lebih rajin kalian di screenshot ya nggak apa-apa. Misal di screenshot dari Postman-nya gitu. Endpoint yang ini request-nya kayak gimana, terus responnya seperti apa, itu kalian coba di screenshot ya malah lebih bagus nggak apa-apa boleh kalau mau kayak gitu. Tapi kalau mau nge-share dokumentasinya aja ya nggak salah kayak gitu kan, yang intinya tuh lebih ke yang dua skill set ini kan, database sama flash authentication kayak gitu. Jadi kalau mau lebih rajin ya monggo, kalau mau sesuai brief juga nggak masalah.
Ada lagi yang mau tanya? Mungkin dari yang lain ada yang belum jelas. Jadi karena ini modul assignment, saya ingetin lagi. Karena kalau misalkan kalian nggak submit, itu kan konsekuensinya akan kena warning letter ya. Yang mana kan kemarin udah ada beberapa yang nggak dapat tuh. Nah, maksimal tuh kan ada di 3 warning letter. Kalau misalkan udah dapat 3, itu nggak akan kedapat benefit dari revenue-nya. Jadi, saran saya tuh kalian kalau misalkan ada kesulitan itu eh, dikasih tahu aja, diobrolin. Atau kalau misalkan nggak sempet, waktunya mepet, itu kalian submit aja seadanya nggak apa-apa. Yang penting ada log submitnya gitu daripada kalian eh, apa namanya belum beres tapi nggak submit sama sekali itu malah jadi eh, yang dihindari gitu. Maksudnya itu nggak boleh tuh kayak gitu. Mendingan kalian submit aja seadanya karena kan masih ada ini ya kan apa eh, nanti bisa kalian perbaiki lagi di minggu depannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian waktunya nggak sempat gitu, masih sibuk dengan apa aktivitas kalian atau kerjaan kalian, kalian ya apa submit aja seadanya. Meskipun itu review doang ya, harusnya kalian submit aja daripada nggak submit malah jadi bahaya nanti gitu. Maksudnya buat kebaikan kedepannya kan, buat kebaikan kedepannya biar kita masih bisa aman di revenue gitu, bisa biar masih bisa dapat uh, namanya benefit dari revenue gitu. Lebih baik kalian sabut aja untuk si assignment. Jadi jangan malu ya kalau misalkan ada yang belum beres gitu, tapi kalian nggak submit, itu baiknya kalian sabut aja meskipun baru setengahnya atau belum beres kayak gitu. Kalau saran saya itu mendingan nih submit tepat waktu aja. Karena kan udah mulai akhir-akhir nih, minggu depan udah mulai milestone dan habis itu udah mulai ke final project. Nah, jadi sayang banget kalau misalkan kalian malah ngoleksi warna ingatan kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, nggak apa-apa. Kalau mentok di chat GPT, nggak apa-apa. Tanya aja. Nanti kalau misalkan perlu uh, room lagi untuk discuss, monggo kabarin aja nanti. Mungkin besok gitu. Kalau misalkan mau open room di mana? Di Discord. Iya, nanti dicoba aja. Ikutin aja sesuai step-stepnya dari radio. Karena itu kan harusnya udah sesuai ya. Jadi apa yang udah dicontohin radio itu udah sesuai dengan apa yang harus kalian lakukan di assignment-nya gitu. Jadi mestinya aman ya. Gak apa-apa kalau misalkan kalian besok mau discuss lagi, bilang aja. Nanti kita coba luangkan waktu untuk discuss bareng-bareng.
Iya, betul. Jadi intinya perlu connect database yang mana connect database itu mencakup CRUD-nya ini, basic truth-nya. Jadi bisa create, read, update, sama delete. Terus autentikasinya kalian bisa login. Terus untuk mengakses dua endpoint ini hanya bisa diakses sama role-nya admin. Gitu. Jadi selain admin itu nggak boleh bisa mengakses di dua endpoint ini. Kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalian fokusin dulu di apa yang harus dikerjakan di brief ini ya. Kalau misalkan udah semua, baru kalian bisa include di assignment-nya. Kalau kalian udah beres semuanya, mau bikin UI-nya itu nggak masalah. Udah langsung integrasi dengan front-end itu nggak masalah sih. Kalau misalkan kalian mau, gitu guys. Kak, berarti kalau misalnya mau bikin front end-nya itu, misal mau buat React App, itu direktorinya di mana? Dipisahin ya? React app-nya dipisah. Jadi nanti nyambunginnya lewat API. Jadi nanti dari sisi front-end kalian ngehit API-nya. Kan waktu itu pernah belajar fetch API ya dari front-end. Nah, itu tinggal dipakai aja Iya. fetch API-nya. Jadi kalau misalkan mau integrasi nih front-end back-end, ya itu bikin repo-nya dua. Jadi back-end satu, front-nya satu. Maksudnya di dua direktory yang berbeda Oke. ya. Meskipun di repo yang sama, tapi direktorinya pasti akan beda. Gitu. Dicoba aja karena nanti eh, minggu depan apa namanya milestone itu pastinya akan full stack nih, front end back end. Dan nanti di final project juga sama, udah full stack. Jadi iseng aja coba-coba bikin front end-nya. Oh iya, untuk eh, minggu depan itu kan udah mulai milestone terakhir ya. Habis itu libur 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu itu kalian udah mulai masuk ke final project. Yang mana final project itu kalau di sini nanti akan terbagi jadi 3 tim. Jadi masing-masing timnya ada 3 orang. Itu nantinya akan bikin final project yang mana waktunya tuh 4 minggu, tapi ada paralel deadline tiap minggunya gitu. Jadi minimal tiap minggunya ada progres harus ngerjain apa gitu. Itu sekilas info aja sih untuk final project nanti. Jadi di sini nanti akan terbagi jadi 3 tim. Masing-masing tim akan bikin satu project yang mana itu udah mencakup semua materi yang diajarin di batch ini. Jadi mulai dari front end sampai back end itu kalian mesti implement. Enggak, uh, jadi untuk di batch ini tuh dikasih waktu 4 minggu nih. Tapi tiap minggunya itu ada progress submitnya gitu. Jadi kayak paralel submit
progresnya lah. Udah kalau misalnya minggu ini harus beres apa gitu, terus minggu keduanya harus beres apa gitu. Nah itu kayak gitu sih skemanya nanti. Jadi paralel tiap minggu ada progresnya. Tapi waktunya untuk sampai final project itu jadi itu ada 4 minggu. Jadi mungkin nanti di full di Agustus itu akan final project. Oh ya, sebelum ke final project, kalau nggak salah 2 minggu sebelum itu ada materi terkait AI itu, AI sama apa ya kalau lupa nggak salah. Pokoknya ada AI-nya sih. Kalian belajar AI. Itu mungkin nanti akan di-info lagi sama Kak Pepi terkait apanya. Mungkin ada yang ditanyain dulu terkait final project atau milestone minggu depan, minggu depannya itu mungkin detailnya nanti dikabarin pada intinya ya setelah info dari saya tadi kurang lebih kayak gitu sih terkait uh, milestone sama final projectnya. Ada lagi? Mungkin nanti besok kalau misalkan kalian mau buka diskus, boleh di infoin aja. Biasa kan di Discord kalau misalkan kalian mau, boleh di infoin aja. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain. Apakah so far so good? Aman ya? Berarti harusnya eh ekspektasi dari saya kalian bisa ngerjain segmen ini karena ya dari sisi lecture-nya udah sangat disupport banget dari Kak Gio. Jadi mestinya kalian bisa ngerjain nih untuk assignment-nya. Mungkin kalian bisa rewatch lagi terkait materinya dan proyeknya juga udah banyak yang dikasihkan sama Kak Gio terkait example-nya, best practice-nya harus seperti apa, itu udah dicontohin juga sama Kak Gio, udah di-share juga. Kalian tinggal nge-implement itu ke assignment kayak gitu. Untuk kendala dan lain-lainnya nanti kalau misalkan ada boleh diinfoin aja. Kita nanti coba discuss bareng-bareng terkait kendalanya. Mungkin dari saya itu aja sih untuk malam ini. Kalau misalkan nggak ada lagi, kita bisa tutup untuk sesi malam ini. Mohon maaf kalau misalkan malam ini agak kurang maksimal. Ada sedikit kendala dari sisi jaringan di saya. Mungkin nextnya kita akan coba prepare lebih baik lagi untuk sesi di breakout room ini.
Gitu aja. Kalau misalkan nggak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri ya untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Paham nggak? Terima kasih. Selamat. Thank you semuanya.